Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Nah, di video yang sebelumnya kita udah bahas nih gimana cara mengukur tingkat kemampuan bahasa Jepang kita dengan ikutin tes JLPT. Nah, di video kali ini aku mau bahas nih seberapa susah sih tes JLPT itu. Nah, ini menurut pendapat aku sendiri juga ya, dan aku bakal nge-refer ke websitenya JLPT sendiri. Oke, let's check ya. Oke, di tes JLPT itu basically multiple choice nih, dan dibagi menjadi 3 tes besar. Yang pertama itu ada language knowledge. Nah, di language knowledge itu dibagi 2 lagi, itu tuh ada vocab sama grammar. Terus di yang kedua ini ada tes reading nih, jadi kalian bakal dikasih passage atau kayak bacaan gitu, terus nanti kalian harus dikasih pertanyaan tentang bacaan tersebut. Yang ketiga itu ada listening. Nah, di listening itu tuh kalian bakal diputerin suatu percakapan atau suatu narasi. Nah, kalian tuh harus dengerin, terus nanti bakal ada pertanyaan terkait sama narasi tersebut. Oke, next aku bakal tampilin nih waktu yang dikasih buat nyelesain tes-tes tersebut. Nah, kalian bisa lihat sendiri buat N5, N4, N3 itu tuh dibagi jadi 3 section. Language knowledge, terus language knowledge 1 sama language knowledge 2. Nah, language knowledge 1 tuh vocabulary, kemudian dilanjutin sama language knowledge 2 tuh grammar. Nah, language 2 grammar ini digabung sama reading nih. Terus habis itu ada tes listening. Nah, buat language knowledge 1 tuh kayak kanji atau vocab tuh waktunya kayak cuma sebentar banget, kayak cuma 30 menit. Tapi sebenarnya kayak kalau kalian ngerjain sendiri, kayak itu cuma soal-soal yang kalau misalnya kalian tahu ya udah tahu karena kanji ini apa, ya udah kalian langsung isi kanji ini apa. Kalau misalkan yang tes yang language knowledge 2, grammar sama reading itu emang butuh waktunya, makanya mereka kasih sekitar dari 40 menit sampai 60 menitan kan. Terus buat listening ya ini tuh kayak tes fix waktunya. Jadi ada radionya, keluar suaranya, terus kalian tinggal ikutin aja. Nah, buat N2 sama N1 cuma dibagi 2 section nih tes yang tertulisnya. Yang language knowledge dia bakal gabung sama reading, dikasih waktu sekitar 105 menit sampai 110 menit, dan tes listening. Nah, aku mau fokus ke tes yang language knowledge sama reading ini. Di language knowledge sama reading ini buat N1, N2 ini waktunya kayak kelihatan banyak, 105 menitan gitu. Tapi sebenarnya kalau waktu kalian ngerjain tuh saya rasanya cepat banget gitu loh. Makanya waktu itu emang waktu itu juga belajarnya belum terlalu banyak, jadi ngerjainnya lama banget. Nah, kalau buat nyingkapin itu aku sediain close sih, jadi kayak buat bacaan ini kayaknya poinnya nggak terlalu tinggi, jadi aku skip nih bacaan ini, ya udah aku biarin, tapi aku fokusin buat ngerjain bacaan-bacaan yang kayak bacaan panjang itu tuh aku ambil poin di sana gitu. Oke, next aku bakal nampilin jumlah poin yang dibutuhin buat kalian lulus JLPT ini. Nah, di JLPT sendiri kalau kalian lihat nih jumlah poinnya tuh ada 180 dan dibagi 3 per sectionnya 60, 60, 60. Nah, buat lulus JLPT itu ada 2 syaratnya. Pertama, kalian harus lulus per sectionnya. Di per section itu kalian harus dapat poin melebihi poin yang ditentuin. Sama yang kedua tuh nilai overall per section. Nilai overall yang per section itu kalian jumlahin itu tuh harus melebihi poin yang ditentuin. Nah, kalau misalkan yang per section ini, kalau kalian lihat sendiri per sectionnya kan ada 60 poin nih. Kalian cukup cari 19 poin aja. Ini tuh menurut aku nggak terlalu susah ya. Bayangin kalau kalian dapat ujian nilai maksimalnya 100, kalian tuh cuma cukup dapat sepertiganya, sekitaran 33 poin aja, kalian tuh udah bisa lulus loh sebenarnya. Nah, buat syarat yang kedua yang lebih tinggi menurut aku. Nah, syarat kedua itu kayak sekitar dari 180 poin, kalian harus dapat 90 atau 100 poinan. Itu tuh kayak ujian 100 poin, kalian harus dapat sekitar 60 poin kayak gitu. Nah, kalau buat N5, N4 kayak aku bilang di video sebelumnya, kalian bisa dapat poin banyak di kanji, tapi ya kalian harus hati-hati di listening, karena buat awal-awal kalian belajar bahasa Jepang, buat ngafalin yang tertulis kayak kanji gitu tuh masih cepet banget, masih gampang. Tapi untuk listening kalian butuh waktu buat terbiasa. Jadi makanya waktu itu poin aku tuh gede waktu di kanji sama vocab, tapi
di listening tuh lebih kecil. Tapi menuju ke atas ke N3 N2 tuh gantian. Ketika kalian mulai terbiasa sama orang Jepang ngomong, point listening itu lebih gampang didapetin loh. Tapi sebaliknya poin kanji itu banyak banget kanji yang harus dihafalin, itu tuh semakin kecil. Jadi yang harus diperhatiin per sectionnya itu tuh jadi beda per ujian yang kalian ikutin kayak gitu. Oke, terakhir nih aku mau kasih lihat nih berapa persen sih tingkat kelulusan orang-orang yang daftar JLPT. Nah, kalian bisa lihat di tabel sebelah aku ini, kayak dari N5 itu tuh tingkat kelulusannya sekitar 40-50%-an. Jadi kalau kalian ikut JLPT ini, kayak misalkan dari 2 orang, 1 orang tuh lulus loh sebenarnya. Terus kalau ke N4, N3, N2, N1 emang tingkat persentasenya lebih kecil. Kalau kalian lihat di N1 itu sekitaran 25%. Jadi yang lulus itu sekitaran dari 4 orang, 1 orang lah yang lulus. Kayak gitu tingkat kesulitan di JLPT. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!